Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baiklah, pada video kali ini saya ingin memberikan video hasil diskusi mengenai perbedaan antara perkenalkan, nama saya Bintang Pasaman, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 5, kelas A. Mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Hermanto MHG. Pada video kali ini saya diskusi berkaitan tentang mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau berdiskusi dengan teman saya mengenai perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariah kan, hukum perbankan syariah itu kan yang mana pengertiannya itu kan menyangkut prinsip-prinsip keislaman di dalamnya, kan? Nah, yang kita diskusikan pada hari ini yaitu perbedaan apa yang mencolok dari perbankan syariah dengan perbankan konvensional sendiri gitu. Yang kita ketahui nih sama-sama bahwasanya di perbankan syariah kita tahu bahwasanya di mana ia menerapkan akan prinsip-prinsip dalam Islam di dalam perbankan syariah dan tidak mengenal sistem hukum riba yang mereka bilang. Sedangkan di konvensional sendiri itu perbedaannya mencolok hanya itu dari segi pengertian, yang mana di konvensional tidak ada penerapan dalam melakukan transaksi gitu di dalam perbankan konvensional sendiri. Itu sih, tapi yang jadi herannya sendiri produk-produk yang dikeluarkan di dalam hukum di dalam perbankan syariah sama perbankan konvensional itu hampir sama gitu. Jadi apa perbedaan dari apa mungkin yang dapat kita ketahui mungkin kan? Perbedaannya memang betul. Di dalam perbankan syariah ini tidak terdapat yang namanya riba. Sedangkan di konvensional sendiri itu terdapatnya riba karena mereka mengambil lebih dari suatu yang ia peroleh dari rakyat, dari nasabahnya sendiri. Kalau seandainya dikaitkan dengan sebagai contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menurut pendapat Anda ketika seseorang yang meminjam uang di bank konvensional, bagaimana hukumnya ketika ia terpaksa karena nggak ada lagi dengan cara lain, karena sudah mepet dia mengambil bank konvensional? Bagaimana menurut Anda ketika ia mengambil uang tersebut? Kalau berbicara tentang riba ya, berarti kebanyakan orang pasti arah tujuannya itu pasti bunga permasalahannya, karena kebanyakan riba tuh berarah ke bunga itu kan hasil dari pinjaman tersebut, maka dikasih bunga. Nah, mungkin kebanyakan dari kita sendiri itu kita beranggap bahasanya bunga itulah riba sebenarnya, tapi kan sebenarnya kan kita harus tahu dulu bunga tuh apa sih, berapa persen sih diambilnya gitu dari pinjaman sendiri yang kita lakukan dalam perbankan, yaitu
contohnya sajalah seperti bank-bank konvensional yang umumnya gitu, yang kita ketahui bersama gitu. Tapi balik lagi dengan keadaan sekarang, seorang yang membutuhkan barang ini umpamanya mobil memang untuk usaha, karena dia butuh kali, sangat butuh untuk gimana dagangannya atau usahanya lancar, ia membutuhkan mobil. Karena nggak ada cara lain lagi, ya tetap mengambil konvensional. Karena pada zamannya sekarang kan serba susah, dan konvensional pun kayak memberikan peluang untuk mereka yang meminjam walaupun bunganya besar. Nah itulah pertanyaan sekarang yang kita herankan. Kebanyakan umumnya masyarakat itu kebanyakan beranggapan biasanya walaupun bunga ada di dalam sebuah perbankan konvensional, kebanyakan umumnya orang minjam ke sana daripada perbankan syariah sendiri, karena kita lihat produk-produknya pun hampir sama gitu. Ada simpan pinjam, kemudian ada tabungan, ada giro, kemudian dan produk-produk yang dikeluarkan konvensional pun hampir sama yang dikeluarkan oleh perbankan syariah sendiri. Nah, dari pengertian dari bank konvensional itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Nah, kemudian bank umum konvensional sendiri adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi yang dijual dari bank konvensional sendiri adalah jasa yang dimana itu lintasnya itu pembayaran. Nah, di sini juga saya juga baca di dalam peraturan peraturan tentang perbankan syariah, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di sini dijelaskan juga mengenai produk dan apa itu perbankan syariah, yaitu saya jelaskan ini ada dalam bab 1 ketentuan umum, pasal 1-nya itu menjelaskan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Jadi dapat kita simpulkan kayaknya dalam perbankan syariah ini lebih kayak dia nggak ngambil keuntungan, melainkan bagi hasil, bukan nggak? Kalau kita bertanya, tidak mungkin suatu bank tidak ada keuntungan. Itulah mungkin mungkin orang beranggapan, kalau saya pikir mungkin bunga itulah arahnya keuntungan mereka berapa persen. Dari situlah mungkin ia dapat. Yang kita pikirkan, ini bank nih, bank kan bukan PNS, ya kan? Orang tuh mengelola keuangan yang mereka dapat dari orang-orang gitu. Saya juga berpikir gitu, pegawai-pegawai yang ada di bank, gaji mereka dari mana? Yang pertama, apakah kalau misal tidak ada keuntungan dari segi perbankan syariah sendiri, gimana orang itu dapat makan, minum? Kita juga pikir begitu kan, itu arahnya. Kalau misal nggak ada keuntungan sendiri gitu, apakah bunga ini salah satunya untuk membayar pegawai-pegawai itu sendiri? Berarti kalau dikaji-kaji tentang dosa ataupun tidak boleh, karena gimana pun kita hidup di dalam dunia yang serba dipermudahkan lah segalanya. Baik lagi ke diri sendiri, mana yang kita pilih dan mana yang betul, maka itu yang kita lakukan dan kita harus bertanggungjawabkan. Dan lebih baiknya kayak walaupun semua orang membutuhkan segalanya, tapi kalau dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah ini lebih menarik kayaknya. Tapi yang kita lihat sekarang, mungkin coba tengok, tadi udah kirim itu file mengenai
apa yang tadi yang velvet tadi itu coba baca itu ada berapa macam awal berdirinya perbankan syariah awal berdirinya itu dari bank apa aja gitu, mungkin bisa dibacain itu. Ada berarti ini awal mulai, inilah pertama bank syariah yang awalnya berdiri. Coba baca. Bank Muamalah Indonesia, yang kedua Bank Syariah ataupun BSM, Ya. Yang ketiga Bank BRI Syariah yang baru sekarang ini, yang keempat BNI, yang kelima Bank Mega Syariah, yang keenam BCA Syariah, yang ketujuh Bank Panin Syariah, yang delapan Bank Syariah Bukopin, dan yang sembilan anak perusahaan BTPN, yang ke-10 BJB, Bank Jabar dan Banten. Nah, itu ternyata udah besar juga ya yang udah ada di Indonesia. Ya, itu kan beberapa jenis dari bank-bank yang besar, bank syariah yang besar. Nah, yang kita heran kan, dari bank konvensional yang ada, kemudian orang tuh beralih ke bank syariah. Itu kan artinya masih ada sangkut pautnya antara apa yang mereka jalankan di konvensional dengan syariah. Contohnya tadi ada BRI Syariah, ada BCA Syariah, ada BNI Syariah. Dulu awalnya kan mereka dari konvensional, kenapa langsung beralih ke syariah lagi, membuat cabang syariahnya dengan sama-sama. Betul sih. Sekarang kayaknya orang-orang lebih ke di mana-mana semuanya syariah. Tentang Islam. Nah, itulah yang sekarang mungkin itu salah satu daya tarik juga dalam pengembangan jasa ya. Karena yang kita sadari sendiri, bank-bank yang ada sekarang itu, kita belum tahu lagi produk apa sih yang membedakan tuh. Kalau produk yang kita lihat yang mereka jalankan antara konvensional dengan perbankan syariah, itu produknya bersama gitu, gak ada bedanya. Di konvensional ada tabungan, syariah pun ada, deposito pun ada, giro pun ada, simpan pinjam pun ada gitu. Tapi kalau di yang di konvensional memang ada bunga, tapi kalau di syariah sendiri, itulah yang kita pertanyakan gitu. Apakah memang tidak ada bunga di syariah sendiri? Contohnya nih, itu di Pekanbaru sendiri, kita kalau bayar uang KT pasti ke BSI, bank bank syariah Islam Indonesia, bank Islam, ya itulah BSI. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kayak bank syariah ini lebih menonjol daripada bank konvensional, aksesnya juga lebih mudah dan juga tidak memperibetkan masyarakat. Kalau mungkin itu tanggapannya, mungkin berbeda kita pendapatnya. Kalau menurut sendiri ya, antara perbankan syariah sama perbankan konvensional itu nggak ada bedanya sih gitu. Mungkin dari pengertiannya saja gitu, yang satu menjalankan sesuai dengan prinsip Islam, yang satu mungkin enggak, tetapi produk yang dikeluarkan itu hampir sama. Cuma itu sih, cuma segi pengertian, tetapi produknya bersama. Berarti kan nggak ada perbedaan secara signifikan, maksudnya perbedaan yang menonjol dari mereka berdua kan nggak ada. Coba kita lihat tadi ada BCA, kemudian mereka ada yang beralih menuju syariah. Yang mungkin itulah yang pertanyaan di masyarakat kita, banyak yang menanyakan hal itu, tetapi mereka hanya mendengar dari omongan-omongan saja. Dan perlu adanya kayak kita kaji lebih dalam lagi gimana baiknya